ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita adalah kehidupan tahapan kehidupan sesudah mati. Mengenai tahapan ini para ulama tidak sama di dalam mensikapinya, tapi insya Allah akan kita sampaikan gambaran besarnya, karena memang urutannya juga sebagian ulama menganggap beda. Oke, yang jelas Bapak Ibu, kita sebagai mukmin itu percaya kepada hari akhir. Nah, uniknya hari akhir atau yang kita sebut dengan hari kiamat itu namanya saja ada 20 jenenge ono 20. Nah, nama inilah yang kemudian digambarkan sebagai tahapan. Oke, jadi kalau kita lihat di Quran ini, kita ambil dari Quran semua. Yang pertama namanya Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Itu ada di beberapa, salah satunya di surat Al-Qiyamah, surat Az-Zumar, berkali-kali disebut di situ. Terus kemudian ada disebut Yaumul Khuruj, hari kebangkitan dari kubur. Itu disebut di surat Qaf ayat 42. Yang ketiga namanya Yaumul Ba'ats, ini juga hari kebangkitan, disebut di surat Ar-Rum ayat 56. Ada As-Sa'ah, maknanya kiamat. Al-Akhirah, hari akhir. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Fath, hari kemenangan. Yaumul Talaq, hari pertemuan. Yaumul Jam', hari berhimpun. Yaumul Taghabun, hari ditampakkan. Yaumul Khulud, hari kekal. Yaumul Hasr, hari penyesalan. Yaumul Tanas, hari panggil memanggil antar penghuni surga dan neraka. Yaumul Azifah, hari yang peristiwanya dekat. Tamamul Kubro, bencana yang besar. As-Sakhah, As-Sokhah, suara yang memekakkan telinga. Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Qariyah, total 21. Itu nama yang disebut di dalam Quran. Nah, dari nama itu kemudian digambarkan sebagai sebuah tahapan.
Namanya itu 21 tadi. Ini bisa saja belum lengkap, masih ada yang terlewat. Tapi paling tidak dari situ kita bisa menggambarkan. Kalau itu satu item berarti kan 21 tahapan. Nah, para ulama kayaknya banyak yang mengkerucutkan hanya 4 atau 5 tahapan. Oke, mari kita hitung aja. Oke, Bapak Ibu, sesudah manusia itu di alam kubur itu namanya alam barzah atau alam penantian. Oke, alam penantian. Di situ tugasnya hanya menanti saja. Nah, dalam penantian ada yang diberikan kenikmatan, namanya nikmat kubur, ada yang diberikan siksa, namanya siksa kubur. Nah, ini posisinya masih di alam kubur, bukan di kuburan loh ya. Bukan kuburan itu tempat jasad. Alam kubur tidak di situ. Bahwa masih ada hubungan kuat antara alam kubur dengan kuburan, para ulama menyebutnya iya. Makanya kita disunahkan di alam kubur. Jadi alamnya bukan di situ, bukan. Dengan assalamualaikum kaum mukminin, ini nyambungnya tidak di situ. Yo niku mungkin kaya handphone atau video callan gitu lah. Kira-kira begitu jenengan masuk niku nampak di CCTV ning alam barzah, oh kae salam. Oke, salam. Nah, apa salam kita dijawab atau tidak ya tidak tahu. Oke. Kemungkinan dijawab, kemungkinan, tapi kemungkinan tidak bodoh-bodoh banget ini. Nah, nek mau mati so ngandani yo, mau dijawab. Oke. Tapi yang jelas syariatnya kita dianjurkan untuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum ya ahlan dia, ya ahlan kubur monggo. Oke. Nah, itu posisinya tidak di kuburan. Kuburan itu bisa saja jasadnya wis hilang kok, udah nggak ada. Coba yang 500 tahun yang lalu itu kuburan sudah banyak yang jadi bangunan loh. Gitu. Kita tidak tahu jalan tol itu musuh berapa kuburan itu. Nah, terus nek manggone ini ngomongnya ora takut-takut kuwi. Mau digusur, mau dibuat, mau kelepet, itu yang di mana itu tempat-tempat kayak di Sayung itu ada yang kelepet itu. Nah, itu terus kuburannya maunya kayu kelepet, nggak kan alatnya beda. Itu alat barzah. Sesudah alat barzah, maka nanti ada yang disebut dengan yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah itu sebenarnya kan untuk yang hidup, Bapak Ibu, nek sing mati itu. Kalau judul kita itu sesudah alam barzah, berarti yaumul qiyamah boleh masuk. Hari kiamat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat. Iku sing ngrasake wong urip, wong mati nggih boten. Artinya sudah mati. Sehingga kalau peristiwa sesudah alam barzah ini di-skip, yaumul qiyamah atau al-qari'ah itu di-skip. Berarti lanjut, orang yang mengalami fase kiamat ini mereka semua mati, lalu mereka masuk ke alam barzah. Dan berapa tahun mereka? Wallahu a'lam. Wakila 40 tahun toh. 40 tahun. Nah, ngitungin tahun pirang. Muat juga. Tahun jangan kan nganggo matahari, ya matahari ini wis hilang. Ya wis pio-pio. Jadi sesudah itu kemudian baru namanya yaumul ba'ts. Fahada yaumul ba'ts. Ini adalah hari kebangkitan. Nah, ini sudah yang mati tahun 1000, yang mati tahun 2000, yang mati tahun 2025, semuanya kumpul bangkit semua.
Nah, saat dibangkitkan ini ada beberapa riwayat di Sahih Bukhari itu ketika dibangkitkan orang itu telanjang, orang katoan, orang pokoknya telanjang, wabih pokoknya. Dan jangan nggak pikirannya buat urusan macam-macam. Coba ditanyakan saat oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa kita nggak malu do kabeh? Malu piye wae ono toko klambi ya ono. Semuanya. Baru nanti ini kan saat dibangkitkan. Nah, baru nanti para nabi dikasih pakaian, dikasih, ada yang dikasih jubah, ada yang dikasih mahkota, itu nanti. Itu namanya Yaumul Ba'ts, hari ketika manusia itu dibangkitkan. Jadi sudah mati semua, alam barzakh sudah sampai tahap akhir, kemudian masuk namanya Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan. Wes tangi apa? Kalau di Quran itu ada ayat ya, di surat Toha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan, ke dalam tanah kalian akan dikembalikan, dan dari tanah kalian akan dibangkitkan, dikeluarkan nanti. Jadi kula jenengan itu tidak lepas dari bahan baku sing jenenge tanah. Mulane ana istilah wong nek wis mati diureke bau tanah. Ya bau tanah maksudnya yo meh nutuk kene ngene. Nah, itu memang yang harus kita jalani. Mau tidak mau itulah yang harus kita lakukan. Nah, nanti dibangkitkan, sesudah dibangkitkan Bapak Ibu, ini hanya dibangkitkan loh. Tahapan berikutnya namanya Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Nah, pada saat itu dikumpulkan jadi satu, tidak ada sekat, tidak ada apa-apa di situ Bapak Ibu. Namanya mahsyar, sering disebut dengan padang mahsyar. Jadi nggone oto sakmane menungso mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir orang lahir itu dikumpulkan semua jadi satu. Nah, pada saat itulah ada cerita matahari itu panas banget karena memang didekatkan. Nah, di situ mulai awal penderitaan manusia. Orang menderita pada masa itu karena Nabi hanya ada 7 golongan yang kemudian akan dinaungi oleh Allah. 7 golongan itu beberapa yang kita sampaikan yang bisa kita lakukan mungkin. Yang pertama, jadi pemimpin sing adil. Nah, dengan berkesempatan jadi bupati, jadi presiden itu punya kesempatan ini. Yang adil. Nek boten adil, dibalik malahan. Yang adil, pemimpin yang adil. Kalau yang berkesempatan. Terus kemudian yang bisa kita lakukan mungkin orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri orang ngerti. Ya, artinya kita ini dianjurkan untuk sedekah secara tersembunyi. Sedekah secara tersembunyi. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita jalankan. Kan Allah tidak menyebut nominal. Sedekahmu kudu 5 yuta, betul? Hanya disebut
sedekah saja. Nabi menyebutnya hanya sedekah tangan kanan lakukan, tangan kiri tidak mengetahui. Ada yang menyebut sing sedekah bojone ra ngerti. Nah, sing ngendikan wonten iku sebagai ulama. Ya ini semakin tertutup semakin bagus. Oke, semakin tertutup. Jadi kemungkinan orang itu dibantu pada saat di Yaumil Mahsyar. Berarti Yaumul Ba'ats satu, yang kedua Yaumul Mahsyar. Habis Yaumul Mahsyar itu ada namanya Yaumul Hisab. Mahsyar itu belum diapa-apakan Bapak Ibu. Baru kemudian Yaumul Hisab, hari hitung-hitung, audit. Nah, Yaumul Hisab itu hari di mana amal kita dihitung sing bagus yang mana, yang afkir yang mana. Asalnya waktu itu nanti akan kelihatan barang-barang bagus itu akan dinilai dengan nilai yang bagus. Barang afkir bisa tidak dinilai atau dinilai dengan harga yang rendah. Ini ngoten sobat. Jadi kalau dengan pengepul, dulu waktu saya kecil kan sering diajak untuk setor limunnya ada kota orang kanggu. Utuhnya kecil kota siti apa bekong kan buatan dikanggu kongo Bali mana. Kalau bayangnya sebenarnya amali kalau dengan sing kota ngono kuwi lah, sehingga pakai cetok. Mampu cetok itu. Lah itu posisinya dia Allah bisa. Oke. Ini dihitung-hitung. Kamu kan apa? Alasanmu apa? Tujuanmu apa? Terus ada nggak faktor pemuat? Ada nggak faktor pemberat? Ada nggak faktor penghilang? Loh ya, orangnya dihitung tenang kok. Dicek betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Itu dihitung-hitung tok, iku hitung-hitung niku dihitung ono sing susah, ono sing gampang. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, ada orang yang mendapatkan hisab yang enteng, yang gampang. Hisab sing enteng niku pitakonane boten ana. Mulane ada istilah. Kita itu nanti di hisab itu akan ditanyakan beberapa poin. Urusan umur tidak oke. Umurmu mbok gawe apa? Urusan bondo tidak oke. Bondomu goleke ning ngendi? Terus digawa ning ngendi? Nah, itu ditanyakan. Hati-hati, bondo niku piye bodoh itu wong enak masalahnya. Duit itu kan enak. Cuma enak ini bukan kakean hitung-hitungan. Kakean hitung-hitungan. Jadi semakin banyak harta yang kita kumpulkan, itu semakin lama prosesnya. Kita lupa sejenengan boleh halal baik. Tetap urusan itu halal loh apa mulai kok mambu syubhat duit cetok dipundhut wah kuwi terus suwe meneh itu yang mau hisab. Semua duit yang kita ambil itu nanti akan diverifikasi betul dari mana Anda mendapat. Mulane dawuh Umar niku hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Daripada sesuk atau kamilan wis saiki dihitung-hitung dhewe. Saiki dihitung-hitung dhewe. Karena ini ada fasenya dia hisab. Lah itulah yang sebagian ulama mengatakan sedino koyo 50.000 tahun. Ana sing muni sedino kaya 1000 tahun. Nah itu lama. Prosesnya lama karena memang auditnya satu-satu.
Maksudnya satu-satu itu setiap ayat pekerjaan ditakon. Jadi mulai ya suwi itu Bapak Ibu. Coba umpamanya jenengan mangkat ngaji ngeten iki ya ditakoni. Kenapa kok mangkat ngaji? Alasanmu apa? Tujuanmu apa? Kendaraanmu sapa? Lambi sing monggo kuwi biyen tukune ndi ngono lho suwi lho Bapak Ibu. Nek takoni ngoten niku modele kan suwi. Nah, perlu dikonfirmasi dibuktikan. Nah itu makanya hisabnya itu memang ada yang hisab yasiro, hisabnya mudah. Tapi ada hisab yang susah. Selesai hisab, selesai belum. Balik mungkin ditimbang. Nah, mau kan gak hitung-hitungan. Bodoh, sing akhir gua baru ditimbang. Namanya yaumul mizan. Ditimbang itu yang menteni. Ditimbang, amalnya ditimbang. Nek sing akeh kan ya timbangane yo akeh. Nah, di yaumul mizan ini orang ditimbang bisa saja ngamalnya banyak Bapak Ibu sudah terkonfirmasi, tapi bobotnya enteng-enteng. Nah bisa. Orang sing ngamalnya akeh, tapi koyo baja koyo watu abote ora kawan. Nggih. Kan jenengan nggawa bantal niku lah yo rada gede to. Tapi enteng. Nggih to. Lha niku mau mikul kelupuk niku nek nggawa kelupuk niku gula-gula kan gede to. Niku ke kuat manggone yo memang ora abot. Kelupuk sakmono niku ayo pare abot. Padahal nek ditumpake Honda iso angel. Dipikul malah apa? Iku kan berarti barangnya gede tapi bobotnya sithik. Nah itu ning mizan sesuk ana menemui ngamal-ngamal sing ketok ya akeh tapi popo. Biar gane tapi ditimbang itu ora patek abot. Nah sesudah itu selesai belum Bapak Ibu nanti dikai buku catatan. Catatan ini saya simbol Bapak Ibu, jadi saya deg-degan. Ojo dikira nek catatan ini kayak catatan. Nyamas bukumu. Nah, itu ada simbolnya nganggo tangan tengah calon selamat. Calon lho ya. Calon dulu. Nganggo tangan kiwa. Wah, ini 99% ciloko. Barang bisa kacau nih. Ini ada fasenya. Didumi buku, didumi catatan. Nah, catatan ini nanti yang jadi pedoman bagi dia. Habis itu selesai, kemudian melewati jembatan namanya Sirat. Nah, ini waktu angin. Nggawa catatan kenek baik mbok ning kene selamat ini kan catatan kan hasil akhir sampai lulus Mas, tapi saat durunge lulus kudune bolak-balik remedi 11 kali kan ora ngerti, tapi endingnya lulus tapi saat durunge lulus kan diplekono dhisik. Nah jadi Bapak Ibu itu namanya sirat. Nah, itu ada waktunya sendiri. Orang sing mlakunya cepet kaya kilat, ada yang jalannya kayak terbang maksudnya kaya pesawat, ada yang kayak naik kuda, ono sing laku, ono sing ningsot. Nah ini tergantung. Nah nanti gilirannya dewi-dewi kula jenengan anggawa selamat tiba dan tidak perlu latihan jadi nggak usah latihan nih dulu tambah barang keseimbangan buat terusan malah keselio buat terusan aja ini urusannya bukan itu. Kemampuan kita tidak diukur dari pelatihan kita di sana, tapi diukur dengan amaliyah kita. Nah habis itu
masa terakhirnya adalah dia jadi penduduk neraka atau surga. Nah itu wis terakhir, mboten enten lanjutane malih kecuali Allah berkehendak lain. Ini Quran statusnya khalidina fiha abada, saklawase. Nah saklawase iki ana batese apa to Pak? Karena kalau Allah itu al-awwal, al-akhir, Allah yang maha terakhir, berarti kan kudune saklawase ono watese. Tak terhingga itu tetap kudu ono watese. Nah, tapi kan kita tidak tahu, kita hanya bisa menginformasikan bahwa nanti di surga itu saklawase, di neraka sebagian juga saklawase. Oke, maka Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat piyambakipun nyuwun pangapunten. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Monggo dipersilakan. Nanti akan saya himpun kalau sampai dengan 3 pertanyaan. Nggak apa-apa masanya itu 1, 2, 3 nanti masanya biar Ustaz menjawabnya biar menyesuaikan dengan waktu yang ada. Sudah ada langsung? Sudah ada belum? Belum ada? Ada ya? Yang tolong Mas ini juga Bu-Ibu. Monggo ini singkat padat langsung poin mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya pernah baca kalau hewan peliharaan yang pernah kita pelihara di dunia itu nanti akan memberi syafaat waktu di jembatan Shirathul Mustaqim. Itu tuh benar apa enggak ya Ustaz? Apakah sahih atau enggak? Saya lupa bacanya hadis atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut dulu pertanyaan berikutnya kita kumpulkan. Pak Di, Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita juga, ini apa benar apa enggak, nanti mohon Ustaz beri penjelasan. Di saat kita dibangkitkan, kalau tadi Ustaz gambarkan semua kita telanjang atau tidak pakai apa-apa, tetapi juga ada cerita yang konon katanya nanti wujudnya, mukanya itu sudah akan bermacam-macam, barangkali sesuai dengan kecenderungan waktu di dunia. Apakah itu benar? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kelompokkan menjadi 3. Ada? Monggo langsung awal ini. Banyak peminat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari saya. Apakah ada orang yang nantinya itu masuk surga tapi dicuci dulu di neraka? Yang kedua, saya pernah dengar, kalau nggak salah orang yang mengikuti Islam atau orang yang menjalankan sholat itu ada jaminan masuk surga. Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Terus Monggo ada apa pertanyaan Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Pertama mengenai binatang. Jadi Bapak Ibu, informasi yang kita ketahui itu ada di surat At-Takwir ayat 5. Di situ memang disebut wa idzal wuhushu husyirat. Surat At-Takwir juz 30. Dan ketika binatang buas dikumpulkan. Jadi di sini
disebutkan bahwa binatang buas itu akan dikumpulkan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan yuhsyau kullu syai' hatta dzubab. Semuanya yang hidup ini akan dibangkitkan nanti dan dikumpulkan di alam mahsyar, sampai lalat pun akan dikumpulkan. Nah, permasalahannya, apakah mereka itu bisa memberikan syafaat? Ini kan harus dipahami dengan baik. Ada orang yang memberikan minum kepada anjing dan dia masuk surga. Nah, informasi itu valid, hadisnya cetok. Cuma yang diceritakan di situ kan anjingnya bukan peliharaannya dia. Jadi ceritanya zaman Bani Israel itu ada seorang pelacur. Ini ceritanya ada banyak nih. Yang satu orang non pelacur, orang biasa. Tapi ada yang ceritanya itu pelacur. Dia datang ke satu sumur, lalu dia mau minum. Zaman dulu kan nggak ada timbul, jadi nek ngombe yo medun, ngangsu dewe, dobe dewe, ini sumur, biar begitu keluar, ono anjing dilatih sikile dewe, tangan apa sikile, kaki apa tangan sih anjing? Yang depan itu tangan apa kaki? Kaki tetap ya, kaki mata ya. Jadi dilatih ini dan kelihatan bahwa dia itu hampir mati. Singkat cerita, dia turun lagi, ambil pakai sepatunya, kemudian dikasih minum. Nah, kata Nabi, barokah magai anjing itu, akhirnya dia diampuni dosanya, masuk surga karena anjing. Nah, kalau yang dimaksud hadis ini, iya. Kalau yang dimaksud hadis ini berarti tanda petik syafaatnya anjing dong. Itu syafaatnya dari sini. Perbuatan dia menolong anjing. Perbuatan dia menolong anjing. Nah, ini bisa. Kalau seperti itu dimaknai bisa. Tetapi kalau yang dimaksud kita punya imon-imon ayam, terus ayamnya nyafaati, itu informasinya tidak bisa divalidasi. Artinya kalau enak menurut jangan atau ayam meskipun visual pun ayamnya akeh pinter pak ayamnya saya ketahui. Ibu nyafaati ngabe, nyafaati piye untuk sebelah. Nah, ini benar itu juga terus. Ya kita tidak tahu. Nah, kalau di penjelasan ini memang yang dikatakan ayat 5, semua binatang, khususnya binatang buas itu dikumpulkan. Sesudah dikumpulkan, kemudian kuni tuaban. Nanti akan dihisap baik. Jadi hewan yang nanduk hewan lain itu akan dihisap. Boleh hisapnya. Jadi kewan, ndolimi kewan, ini orang itu hewan. Jadi dikumpul besok. Khususnya binatang buas kan ndolimi kadang itu. Nanti itu mateni wong. Nah, mateni koncole. Sesudah itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjadi debu. Orang situ dihukum dihitung loh. Wih dari shock terapi kalau menungso kan menungso adalah kuncing dihitung kaya ngono wah aku piye kan deg-degan kalau itu. Jadi shock terapi medeni. Jadi bahwa kuni tua membuat dihukum tapi jadi tanah jadi lemah. Bangun kuwi wong kafir juga. Nah,
mau kabeh deg-degan terus ngucap ini di akhir surat Amayat Tasalud anak ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkata orang kafir seandainya saya jadi debu saja. Maksudnya bahwa dibalas dulu. Aneh nak dari debu kan selesai. Keman dari debu ampun. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah benar kalau hewan peliharaan itu bisa mensafaati? Kalau yang dimaksud hewan peliharaan yang kita bayangkan seperti tadi ayam, kucing dan sebagainya, sebagai itu saja maksudnya mau memelihara tauhid itu kita belum bisa mengkonfirmasi validitas dari cerita itu. Yang bisa kita validasi adalah orang yang nolong anjing tadi itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi Pak? Setelah dibangkitkan menjadi seperti waktu dibangkitkan. Oh ya, oke. Betul. Jadi Bapak Ibu itu di alam mahsyar, betul. Yaumil mahsyar itu memang ada informasi yang bisa divalidasi bahwa manusia itu dibangkitkan ono sing kaya kethek, ono sing kaya babi, ono sing wetenge gede, ono sing tangane buntu. Itu ada informasinya kalau itu. Artinya nanti tubuh tetap sama, wudhu tetap dia, tapi wajahnya beda-beda. Lah ngono iki gampang nglumpuhke. Sampeyan wajahnya kaya anjing ya aja kumpul kene wong bagus-bagus kok. Jadi wae to. Lah saiki pripun? Mboten komunitas to nggih. Makanya nanti di surga kuwi ana komunitas. Wong bagus ketemu wong bagus, wajahnya mencolok ketemu wajahnya mencolok. Karena ada itu di ayat di surat Al-Imran yaumata yadlujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada yang wajahnya putih dan ada wajahnya hitam. Makanya Nabi pernah mengatakan sampai wudu dulu sempurnano anggota wudu mengko dadine ruhun muhajjalin. Ruhun wajahnya mencolok, muhajjalin area wudunya mencolok. Kuwi dikumpulke ini bareng ngono kuwi. Nek sing wajahe hitam kumpul karo sing wajahe mencolok tetep dusir. Ngopo sampeyan ngene iki apa gunane sampeyan? Nek kok diadem yo iya iki fasilitasnya beda. Sampeyan itu baru iki anakku oleh. Main anak, main bojo oleh, anak itu siji, oleh. Nah ini sudah ada komunitasnya masing-masing. Betul. Jadi ada kalau di Quran itu sebutannya yaumatab yadlujuhu wa taswaddu wujuh. Makanya Imam Ghazali ini pun nanti ngajari donga, tapi dibantai kalau ulama-ulama lainnya. Masuk wajah toh, tapi dibantai sama ulama lain. Pas baca wajah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku ketika nanti di akhirat ada yang putih dan ada yang hitam wajahnya. Ngoten niku. Niku kula dungane agak pal sene ngoten niku. Cuma saya tidak berani untuk mempublikasikan karena perdebatannya kuat sekali. Di kitab anak Tutolibin wajo ndonga kaya ngono kuwi wudu ya satu kali ya, ada kontroversi yang tinggi ya. Ini saya hanya cerita saja, cerita bahwa memang wajah-wajah manusia itu nanti beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Terus tadi yang ketiga? Yang ketiga sana itu. Apa Imam? Masih kan? Surga masuk neraka dulu. Oh ya, oke. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagian masuk surga juga masuk neraka untuk dibersihkan dosanya,
karena ada dosa yang mungkin tidak terampuni. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada keyakinan teman-teman yang tidak begitu. Oh, Islam sholat dulu ya mampu. Nah, ini saya gambarkan dikit. Sebut nama boleh tidak? Boleh. Lah, konco-konco MTA itu meyakini tidak ada neraka dulu. Itu sebenarnya bukan hanya konco-konco MTA, tapi ada aliran-aliran yang ada sejak zaman dulu yang meyakini bahwa itu kelinggannya itu nanti dengan syafaat itu ada enggak. Jadi bahasa teman-teman itu enggak ada syafaat. Karena tidak ada syafaat berarti sifatnya masuk surga dan neraka itu sudah final. Artinya kalau dia mendapatkan buku catatan dengan tangan kanan, berarti otomatis masuk surga, tidak akan ke neraka. Tidak ada. Neraka bagi orang mukmin tidak ada. Nah, kita itu mengikuti yang berbeda. Sebentar saya carikan ayatnya itu di juz 16 supaya kita bisa menggambarkan. Maksudnya berarti semuanya itu ada dalilnya, Bapak-Bapak. Sekedar ulama terus ayat mana ya? Nah, ini Bapak Ibu di surat Maryam ayat 71. Maryam 71. Saya bacakan terjemahnya saja. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Nah, ini mendatangi neraka itu penjelasannya yang mau tidak jalan masuk neraka berarti lewat di jembatan Sirat. Tapi yang jalan mlebu neraka berarti ya memang mlebu to disiksa. Mendatanginya kan kalimatnya hanya mendatanginya, tapi kan berarti teko. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Berarti lewat neraka itu sudah menjadi SOP. SOP sudah ditentukan kok. Ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kalimat menyelamatkan kan berarti ada di situ. Apa meneh nganggo kalimat kemudian. Kemudian itu bahasa Arab summa itu menunjukkan tertib. Itu kalau kita ngaji ilmu bahasa Arab. Summa itu tertib. Kalau saya bilang begini, saya makan kemudian minum, itu berarti saya makan dulu baru minum. Tidak boleh. Kalau saya mengatakan saya makan dan minum, boleh minum dulu, boleh makan dulu, atau makan dan minum bersamaan. Tapi kalau saya bahasanya saya makan kemudian minum, jangan wahai salam silke. Wah, itu kan multi tafsir Pak, nggak bisa. Karena summa kemudian, kemudian ini berarti urutan. Makanya ada fungsi kalimat. Ibu ngajinya masuk nahwu sharaf berarti. Nah, di nahwu sharaf itu ada fungsi-fungsi huruf namanya. Summa itu salah satunya ditarik. Nah, ayat 72 ini menggunakan kata-kata summa berarti urutan. Urutannya piye? Iki keputusan SOP ini dilewatkan neraka, kemudian diselamatkan. Nah, kemudian diselamatkan kan satu ini wah selamat, diselamat itu Bapak Ibu. Nah, itu keyakinan kita. Dan kocok-kocok sih mulai yakin ya monggo, itu kan hak masing-masing. Kemudian kalau kita baca di kitab Sahih Muslim contohnya, Sahih Muslim itu ada beberapa hadis yang menjelaskan ini. Di Sahih Bukhari juga ada, tapi di Sahih Muslim itu agak banyak. Di Sahih Muslim itu disebut bahwa nanti itu akan ada orang masuk neraka. Kemudian beberapa waktu digoleki karo Kanjeng Nabi,
lalu ditulungi kalau Kanjeng Nabi. Nah, berdasarkan tadi, maka tadi pertanyaannya apakah benar orang muslim itu atau penduduk surga itu bisa melalui neraka dulu? Bisa. Ketoknya kalau jenengan modelnya atau ngomong ketoknya itu ya saya tidak tahu. Delok-delok tampangnya kan ya terus ono kan. Kecuali nek jenengan cerdas, dosanya dihapus semua, di-delete semua total atau sangat kecil sehingga patut diabaikan. Kalau boten ya wis ketoknya ayat ini penting tak kumpul jenengan. Mulane kan, wah, aku kudune mampir neraka terus piye Pak? Ya nek iso sing ngadem neraka. Nek iso ning neraka tapi aja disiksa. Nek disiksa ya sing nyiksa rada pekewo berarti ya. Nek nyiksa rada pekewo kan meh jiwit lah itu to. Ana dialah nopo sampean to neraka barang. Kan meh nyiksa ora pantes wong iki yo disiksa. Tapi yang jelas prosedurnya begitu. Masalah isi neraka dikapakke lah ini kita tidak tahu. Kebijakan Gusti Allah. Itu sudah itu. Yang terakhir itu sholat itu surga maksudnya itu kunci surga itu apa? Oh, sholat. Yang terakhir Ya, umatnya Rasulullah yang sholat dijamin masuk surga. yang sholat masuk surga. Ya, Cerminan surga ya tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Maksudnya kalau kalimat jaminan itu kan, oh itu susah deh. Nganti mati. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kalau jenengan sholat betul. Jamin masuk surga kan? Ya Allah alam bersama saya jamin. Bukan begitu. Kalau jaminan kita susah untuk menjawab. Tapi gini, kalau sholatnya benar, sholatnya sesuai dengan yang diharapkan, speknya sesuai, maka kemungkinan besar dia ahli surga. Nah, jaminan itu kan ya pasti ya, jadi jaminan kok. Nah, kalau jaminan kan belum di kalimat tadi, sholatnya seumur hidup cukup sekali. Nah, kalau sholatnya bodoh itu ya jaminan masuk surga pula. Nah, kalimatnya kan mau sholat. Makanya tidak sesederhana itu. Yang jelas Quran itu hanya mengatakan contoh hafidhu ala sholawati, peliharalah sholat. Terus kemudian di satu hadis Rasulullah mengatakan awal ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti yang akan dihitung adalah sholat. Nah, sholat itu punya bobot yang besar karena kan berulang. Coba ibadah jangan yang paling ada ya sholat atau si wajib tuh. Oke, yang paling ada kan sholat. Dan sholat itu kan memang include kabeh. Kon sujud jadi sholat ono sujud. Kon muni tasbih ya sing sholat ono tasbih. Kon maca Quran ning sholat ya ono maca Quran. Kon eling marang Gusti Allah ning ngene sholat ya ono ilinge. Jadi sholat itu penilaiannya banyak, bobotnya banyak, SKS-nya tertinggi lah, Jadi yang paling pakai SKS anggap bobotnya tinggi, lalu dihitung, ya menangan. Nah, maksudnya kemungkinan besar selamatnya jadi tinggi. Tapi kalau jaminan kan kita nggak berani jamin Bapak Ibu. Nabi jamin mau ngisi di 10 toh. Jadi jamin Nabi kalau bersuara ini orang 10. Saya langsung jaminan loh. Yang lainnya itu dikatakan begini, bentuknya itu jikalau orang begini maka akan begini. Nah, kalau itu bentuknya adalah perilaku tertentu, maka itu berarti butuh kontinuitas, butuh kualitas yang cukup, termasuk sholat. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah orang yang sholat dijamin masuk surga. Kita tidak tahu. Masalahnya kalau jenengan sholat kabeh. Lo masalah sholat PPP jumlahnya piye, kuantitasnya piye kan dereng gitu. Tapi kan sholat. Nah, jadi
Untuk yang kedua tadi kita tidak bisa mengatakan begitu. Oke, mantap dulu. Sekali. Monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaykha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun piyambak nyuwun pangapunten. Bapak Ibu, besok ini kan sudah Ramadan ya. Nah ini kan ganti sore ya. Iya, sore habis asar. Sore bukan habis asar, jam 5 lebih. Nah habis asar kasihan musafir. Diperkirakan ya maksimal 1 jam. Kan maghrib kan jam 6 lebih 3 menit ya tadi. Nah berarti besok insya Allah kurang lebih jam 5 jangan aku kasih. Mulai dari Babel kali Pak Haryoto. Kalau bukannya jam 5 pun di sini ya Pak. Jadi insya Allah nanti di atas jam 5 betul ya. Insya Allah antara soalnya saya setengah 5 ngaji dulu. Insya Allah setengah 5 saya ngaji dulu, saya mulai insya Allah baru selesai turun selesai. Maka Bapak Ibu dan tidak lupa kita saling memaafkan ya, salah-salah kata, salah-salah ucap, monggo kita saling memaafkan. Semoga menghadapi Ramadan ya Allah longgar pikiran dan hati, dan juga saling mendoakan semoga Allah memampukan kita untuk menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan dengan sempurna. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.